Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Tahu Aga Buswetan on podcast Gema, Buswetan menyapa masyarakat. Teman-teman, gimana nih kabarnya? Setelah di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang moderasi beragama, kali ini kita membawakan tema yang gak kalah seru, gak kalah bermanfaat juga, yaitu tentang hukum, hikmah, dan implementasi zakat di masyarakat. Dengan pemateri yang juga gak kalah seru, yaitu Bapak Dr. Haji Aspuri SAG MPDI. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Tia. Bapak Haji Aspuri ini teman-teman merupakan Ketua Basnas Indramayu. Jadi Betul. Tentu sangat cocok dan tepat dengan tema kali ini ya Pak ya. Nah, untuk mempersingkat waktu nih Pak, langsung saja sebagai pengantar juga. Sebenarnya zakat itu apa sih Pak menurut syariat Islam? Terima kasih Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita diskusi saja ya barangkali untuk menyamakan persepsi, dan saya yakin selaku umat Islam itu sudah pasti tahu apa itu zakat. Hanya yang berat itu implementasinya. Betul. Jadi paham kalau bahasa zakat tapi mengamalkan zakatnya ini yang susah. Apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Widya itu bahwa zakat itu kalau kita definisikan secara bahasa itu berarti bisa berarti suci. Artinya apa? Orang ketika berzakat maka dia akan menjadi suci. Suci lagi. Baik suci hartanya maupun suci badannya. Atau bisa juga itu ada beberapa landasan di Al-Quran ya yang menjelaskan tentang itu. Atau bisa bahwa zakat itu adalah berkembang. Dan dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Bahwa ketika orang Islam yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan hartanya, maka apa yang dia keluarkan pasti yang didapatkan akan lebih. Iya, benar Pak. Jadi kalau secara matematik itu nggak masuk akal ya. Contoh misalnya, Mbak Widya ketika mendapatkan harta titipan Allah itu misalnya 1.000, kemudian dikeluarkan 500 atau 2,5%-nya misalnya, pasti kan berkurang ya secara matematik. Tapi tidak menurut syariat Islam itu akan berkembang Mbak. Itu mana ayat Al-Qurannya? Ya jelas ada ya. Perumpamaan orang yang berzakat. Kalau dalam bahasa Al-Qurannya sodakoh ya bahasa di sana. Itu akan berkembang dari 1 menjadi berapa, menjadi berapa, menjadi berapa. Saking murahnya Allah, maka akan dilipat gandakan. Jadi tidak bernilai lagi karena saking banyaknya. Nah itu artinya apa? Bahwa zakat itu bisa diterjemahkan berkembang. Ada lagi misalnya secara bahasa bahwa zakat itu adalah bersih ya, membersih, selain mensucikan juga membersihkan. Kalau dalam bahasa fikih itu kan ada suci tapi mensucikan gitu ya. Nah ini sudah suci tapi bersih lagi. Nah itu secara bahasanya. Nah kalau secara istilah berarti sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang kemudian harus ditasurufkan, harus dikasihkan kepada yang berhak. Dalam hal ini mustahik. Nah, itu zakat menurut syariat Islam. Jadi begitu ya teman-teman semua, zakat itu secara bahasa bisa diartikan sebagai bersih dan juga berkembang. Suci, berkembang. Iya, berkembang karena kalau kita berzakat, harta kita yang secara logis, secara matematis harusnya berkurang, tetapi tidak demikian ya Pak. Tapi yakin Allah malah memberikan tambahan. Memberikan tambahan jauh berlipat ganda. Jauh ya, Pak, berlipat ganda. Baik Pak, terus kemudian yang selanjutnya, mengapa zakat itu menempati posisi penting dalam rukun Islam nih Pak? Nah, dalam rukun Islam itu ada di hadis juga bahwa Islam didirikan atas 5 hal ya. Di antaranya itu ada zakat. Ini yang paling susah memang ngajak orang untuk berzakat nih Mbak. Paling susah Mbak. Kadang yang ngomongnya juga jangan-jangan tidak berzakat ya. Nah, kenapa penting? Karena memang dari sekian rukun Islam memang semua penting ya. Tapi ada 2, kalau dalam bahasa kita itu
dua manfaat ya. Selain memang zakat itu adalah menjadi kewajiban sebagai umat Islam, kemudian ketika diberikan harta oleh Allah titipan, maka harus dikeluarkan. Nah, selain itu juga bahwa zakat itu berdampak kepada masalah sosial. Makanya punya arti penting ya zakat itu. Jadi selain hubungannya dengan Allah karena memang itu kewajiban, juga ya karena manusia tidak lepas dari tetangga, dari saudara, dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan inilah yang disebut dalam ilmu sosial itu, sosiologi itu, manusia adalah makhluk sosial. Maka kalau sudah menjadi makhluk sosial, apapun yang Allah titipkan kepada manusia, maka ada dalam bahasa agama Islam itu, sebagian itu adalah, dalam Al-Quran juga ada, sebagian itu adalah milik orang lain. Nah, oleh karena sangat strategis, saya berkeyakinan bahwa ketika orang-orang itu berzakat, maka tidak ada orang yang tidak bisa makan. Tidak ada orang yang susah untuk beli beras. Karena dengan berzakat itu bisa mensejahterakan umat, mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa zakat itu mempunyai peran yang penting. Selain kewajiban, karena itu perintah Allah, juga berdampak sosial. Saya punya penelitian lah. Kalau di Indramayu ini kan salah satu daerah yang terkenal dengan lumbung padi nasional, Mbak. Jadi kalau saya sudah menghitung, kalau 317 desa dan kelurahan, katakanlah desa ya, yang kelurahannya kita nggak hitung, itu sudah berapa nih kalau semua mengeluarkan zakatnya. Jadi nggak ada orang yang di rumahnya tidak punya beras itu. Nggak ada orang yang masih ada yang menyampaikan tidak bisa membeli beras dari berzakat itu. Saya kira seperti itu. Jadi peran penting strategis terkait dengan mensejahterakan umat. Terkait dengan mensejahterakan umat berarti jadi bukan hanya hablum minallah tapi juga hablum minanas juga. Betul, ya Pak ya zakat ini. Betul. Dan itulah kemudian yang tadi saya sampaikan, kalau orang sadar akan zakat, maka dia bukan memikirkan pribadinya ya, tapi memikirkan orang lain. Memikirkan orang lain. Selanjutnya nih Pak, selain dari sisi hukum tentu tadi ya, tentu ada hikmah spiritual dan sosial di balik perintah zakat. Nah ini mungkin tadi udah disinggung juga sedikit, tapi bisa tolong dijelaskan lebih dalam lagi nggak Pak tentang hikmah spiritual dan sosial dari zakat ini? Yang jelas Allah itu ketika memberikan satu hukum pasti ada hikmah. Nah, kalau kita jelaskan ya banyak ya yang terkait dengan hikmah zakat. Nah, di antaranya misalnya hikmah zakat itu yang pertama adalah di Al-Quran dijelaskan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi dengan berzakat maka harta-harta orang yang punya titipan Allah itu, dari Allah itu akan menjadi bersih, akan menjadi suci. Berarti kalau ada orang yang memiliki sebagian harta tidak dizakatkan, tidak dikeluarkan zakatnya, berarti harta mereka tidak menjadi bersih dan suci. Tapi kalau sudah mengeluarkan zakat, nah salah satunya hikmah itu ya adalah bisa mensucikan hartanya, bisa membersihkan hartanya. Selain itu juga membersihkan dirinya sendiri kan. Sendiri, yang berzakat ya Pak. Kan manusia tidak luput dari dosa, dari salah. Jadi kalau dikeluarkan zakatnya, insya Allah akan menjadi bersih badannya ya. Jadi dekat dengan Allahnya juga betul-betul. Jadi tidak malah jauh dengan Allah. Kemudian yang kedua, itu dengan berzakat akan membangun solidaritas sosial. Tadi saya sampaikan bahwa manusia itu tidak hidup sendiri, Mbak. Iya. Kita diciptakan Allah itu
di dalam Al-Quran, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Jadi kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Jadi perlu juga punya rasa solider atau solidaritas. Nah, dengan berzakat maka dengan kasat mata mereka berbagi. Nah, kalau sudah berbagi berarti mereka akan kenal dengan orang-orang yang ada di sekitar. Hanya ya ini yang perlu kita yang perlu kita sampaikan untuk berdakwah, bahwa ketika pesan ini sampai kepada para muzaki, orang-orang yang banyak hartanya, kemudian memahami tentang bagaimana hidup itu perlu solidaritas dan sebagainya, saya yakin surga itu dipenuhi dengan orang-orang yang berzakat gitu ya. Jadi nggak kosong gitulah. Tapi sementara ini memang dakwahnya kita harus. Dakwahnya harus terus-menerus dan tidak pantang menyerah ya untuk mengajak orang berzakat. Karena sejarah dulu itu bahwa sahabat Abu Bakar bagaimana perjuangan beliau memberantas ya orang-orang yang tidak mau berzakat. Karena itu menyadarkan mereka untuk punya solidaritas sosial. Iya benar. Jadi jangan yang kita nikmati hanya kita saja, tapi apapun yang kita miliki orang lain pun harus merasakan. Kan nggak bisa, Mbak. Misalnya saya punya sawah ya, atau punya perusahaan, atau punya penghasilan, maka hanya saya saja yang bisa menikmati. Dan itu hasil yang didapatkan memang bukan sendiri kan. Mbak Widya itu misalnya hidup sendiri ya, nggak bisa menikmati apa yang dititipkan oleh Allah. Jadi, maka hikmah yang kedua itu diantaranya adalah membangun solidaritas. Kemudian manusia itu tidak lepas dari kekurangan ya secara ekonomi. Maka dengan berzakat ini hikmahnya adalah akan bisa mengentaskan kemiskinan, atau bahasa kita itu mengurangi kesenjangan ekonomi. Dan ini pun salah satu yang menjadi tugas kita ya untuk berdakwah. Saya punya satu penelaah gitu Pak. Saya sudah menghitung tadi yang saya sampaikan. Jika masyarakat Indramayu yang punya sawah kita kumpulkan misalnya, kemudian untuk kita ajak mereka berzakat. Saya kemarin punya kegiatan, saya mendampingi Bapak Wakil Bupati atas perintah Pak Bupati ke salah satu desa dari 317 desa. Itu punya kebijakan gubuknya. Itu ketika panen, nah yang garap sawah itu disampaikan untuk wajib berzakat. Ternyata hasil dari pengumpulan zakatnya tadi yang mengelola sawah itu dikumpulkan dan dibagikan kepada mustahik. Itu bisa untuk 3 bulan tuh beras itu. Wah. Ini kan sangat luar biasa ya. Pak. Sangat luar biasa. Jadi 3 bulan itu mustahik itu tidak harus beli beras karena sudah disiapkan oleh Amil ya, Amil UPC desa itu. Nah ini kalau semua desa yang ada di Indramayu kemudian menerapkan kebijakan seperti itu, tidak ada tuh orang-orang yang ekonominya misalnya beli beras nggak bisa nih, atau beli misalnya gas nggak bisa, beli ini, pasti tertutup dengan itu. Makanya hikmah yang berikutnya tadi saya sampaikan adalah mengurangi kesenjangan ekonomi. Jadi apa yang saya nikmati perlu dong dinikmati oleh orang juga. Kalaupun lauknya beda, Mbak. Kalau muzaki mah lauknya daging, ya mustahik lauknya ya sepadan dengan daging lah. Tapi berasnya tetap ada. Berasnya enak juga. Kemudian menumbuhkan keberkahan. Sudah jelas. Jadi orang yang berzakat pasti akan berkah hidupnya. Berkah itu apa sih? Berkah itu kan bertambahnya nikmat ya. Bertambahnya apa yang Allah titipkan. Itu keberkahan. Kalaupun misalnya orang tidak
tidak bisa melihat berkah itu seperti apa. Keberkahan itu kan ketika Allah kemudian selalu menambahkan rezeki, menambahkan nikmat. Itu keberkahan. Jadi orang yang berzakat hikmahnya adalah orang itu menjadi berkah. Berkah hidupnya, berkah hartanya. Nah, saya pernah diajak diskusi, Mbak, terkait dengan para petani atau penggarap sawah yang sudah ampun karena apa? Hamanya banyak, tikusnya banyak, air susah, gitu ya. Dengan berbagai obat-obatan dan sebagainya, nggak mempan. Saya sampaikan satu hal yang kemudian mereka belum tahu sebenarnya atau sudah tahu ya. Satu hal, sebenarnya ketika mereka mengeluarkan zakat dari apa yang didapat, nggak ada itu yang tadi itu tikus dan sebagainya. Kalau bisa buktikan? Bisa itu dibuktikan. Nah, itu artinya keberkahan. Jadi apapun yang kita dapat, tapi kalau tidak berkah, hilang, Pak. Iya, Pak, benar. Nah, seperti itu. Saya kira banyak hal ya yang terkait dengan hikmah berzakat. Nah, kalau kita paham sesungguhnya, insya Allah harta kita yang dititipkan oleh Allah kepada kita, insya Allah akan selalu bertambah. Amin. Jadi tentu banyak sekali hikmah berzakat. Hikmahnya banyak, Pak. Cuma kalau paham ya, satu saja tadi, menerapkan satu misalnya ya, bahwa zakat itu adalah mensucikan harta. Mensucikan harta. Nah, satu saja, pakai itu saja jangan banyak-banyak. Orang itu sudah berlomba-lomba untuk berzakat itu. Tapi karena nggak paham, sehingga ya AB saja, panen-panen. Iya, ya, Pak. Karena orang kita itu, kenapa nggak mau berzakat? Modal saya. Sayang ya, Pak. Iya, tanahnya punya saya kan. Ini punya saya semua bahasanya kan. Padahal itu adalah Titipan Allah. Berkaitan dengan itu tuh, Pak. Apa ya, kesadaran dari setiap orang yang merasa itu semuanya punya saya. Nah, menurut Bapak nih, tantangan terbesar masyarakat sekarang itu untuk menunaikan zakat itu apa, Pak? Dan untuk agar si zakatnya ini dapat tepat sasaran ke orang-orang yang memang harusnya berhak menerima itu tantangannya? Tantangannya satu, kesadaran diri, Pak. Kenapa orang tidak sadar zakat? Karena tidak sadar. Ya, kalau sudah sadar, maka akan berzakat. Jadi tantangannya kita harus menyampaikan tentang kesadaran diri. Kalau sudah sadar, insya Allah akan berzakat. Kemudian yang kedua, ini yang kemudian harus kita kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol. Bahwa semua yang kita miliki, itu bukan milik kita semua kok. Jadi kalau saya tadi contohkan misalnya, tanahnya saya, ya kan? Modalnya saya, semua orang yang kerja saya yang bayar, itu sudah lupa akan zakat. Nah, makanya kita awali bahwa tantangannya adalah kita bagaimana bisa memberikan kesadaran. Kalau sudah muncul dalam dirinya sadar bahwa ini kewajiban, bahkan bukan kewajiban saja, ada di luar kewajiban yang memang harus dia keluarkan. Nah, kemudian ketika sudah sadar, maka perlu juga memberikan pemahaman. Ada orang yang sadar tapi belum paham. Maksudnya belum paham apa? Oh, ternyata zakat itu bisa yang tadi saya jelaskan, hikmahnya ini. Sehingga ketidaktahuan, ketidakpahaman itu yang akhirnya menjadikan orang itu sudah tidak mau bayar zakat lagi. Saya contoh misalnya gini, Pak. Ada orang-orang yang kadang diskusi ya sama saya. Pak, saya ini habis panen. Kemudian ini harus seperti apa ya? Nah, itu kan karena tidak paham, Pak. Iya, Pak. Dia sudah sadar, tapi tidak paham. Akhirnya salah untuk mentasarufkannya. Atau bisa jadi malah dia tidak bisa menjadi mengeluarkan zakatnya karena ketidakpahaman. Jadi satu kesadaran, ini tantangannya seperti tadi yang saya sampaikan, kemudian berikan pemahaman. Nah, setelah pemahaman baru dia akan menemukan, oh iya ternyata ini loh.
Nah, yang saya pernah beberapa orang yang saya sampaikan, ternyata sampai sekarang sudah tidak usah dibimbing lagi. Ketika panen, sekian. Nisabnya ini sekian yang harus dikeluarkan. Kemudian harus tepat sasaran, betul. Kalau misalnya di Basnas, secara tugas itu kan kita mengumpulkan dan membagikan. Mengumpulkan dan membagikan. Kalau mengumpulkan berarti ada golongannya. Siapa nih? Kalau zakat musaki. Kalau infak munfik kan. Kalau orang yang sedekah musaddiq. Nah, kemudian setelah kami kumpulkan di Basnas, kami kemudian tasorupkan. Kita keluarkan, distribusikan. Berarti ada yang menerima. Siapa? Mustahik. Nah, sekarang ini sebuah tantangan juga ya. Kadang orang mengeluarkan satu tidak sesuai dengan nisab. Iya. Asal dikeluarkan saja. Asal keluar saja. Nah, contoh misalnya gini. Saya dapat panen padi 10 kantong. Ya, bahasanya gini. Ya udahlah, 1 kantong saja. Padahal ada aturan ya. Kalau panen itu kan 5% dan 10%. Nah, tapi yang penting 1 kantong saja gitu. Nah, ini kan berarti ketidakpahaman tadi ya. Iya, Dia sudah sadar nih mengeluarkan, tapi nggak paham. Nah, kemudian sasarannya nih Mbak, sasarannya ya asal ngasih saja ke orang. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran ya, bahwa mustahik itu ada 8. Orang-orang yang berhak. Nah, kadang, karena ini saudara saya nih, ini perlunya saya sampaikan bahwa ketika melalui zakat itu dikeluarkan melalui Basnas akan sesuai dengan syariah. Nah, sekarang sesuai syariah tidak masyarakat kita dalam mengeluarkan zakat. Nah, itu saya nggak bisa menjudge juga ya. Tapi kalau sudah ke Basnas pasti Mbak, pasti. Karena kita di Basnas itu ada prinsip 3A. Aman regulasi, sudah jelas itu harus sesuai dengan aturan. Pengelolaan zakat di Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang 23 2011 sampai kepada turunannya ke bawah. Artinya apa? Bahwa apa yang mau dibagikan tadi tepat sasaran itu secara regulasinya diatur. Kemudian aman syariah, Mbak. Aman syariah itu berarti apa? Harus sesuai. Di Basnas juga kita selalu diaudit oleh Irjen Kemenak RI. Betul tidak nih pentasorupan ini? Betul tidak pembagiannya nih sesuai dengan syariah tidak? Nah, itu ada yang disebut dengan aman syariah. Yang ketiga, prinsip di Basnas itu dalam tadi kaitannya dengan tepat sasaran itu adalah aman NKRI. Tidak boleh uang zakat kemudian untuk membantu orang yang akan menghancurkan negara gitu lah. Misalnya sebagai donaturnya gitu. Yeah. Donaturnya orang-orang yang berzakat itu nggak boleh. Nah, oleh karena saya mengharapkan bahwa ketika kita bingung, sudah sadar, sudah paham, tapi bingung juga kemana. Nah, Basnas Kabupaten Indramayu siap untuk menjemput supaya tepat sasaran. Pastinya yang 8 asnaf itu. Nah, begitu ya teman-teman, kalau bingung, Basnas Indramayu siap untuk menjemput. Kita ngopi bareng gitulah. Terus terkait tadi salah satu tantangan terbesarnya kan ketidaksadaran dan juga ketidakpahaman. Nah, gimana cara kita untuk membangun kesadaran berzakat bahwa berzakat itu bukan cuma sekedar kewajiban, tapi ada sisi empati dan sosial juga seperti yang tadi kita bahas, Pak. Nah, itu tadi di awal sudah saya singgung juga ya. Ketika orang tahu tentang hikmah, ya itu kan tentunya di sana ya. Pasti ini akan menjadikan motivasi untuk berempati, bersimpati, memikirkan orang lain. Tapi kalau sudah sadar, sudah paham, tahu hikmahnya. Tapi kalau belum tahu hikmahnya, ya bagaimana kita berempati? Nah, ini yang ada kan tetangga kita nggak bisa makan, kita nggak tahu juga. Nah, kan seperti itu, Mbak.
Tapi kalau kita kemudian orang sudah sadar tentang zakat, pasti itu akan memikirkan orang lain. Nah, sebagai lembaga yang mensejahterakan umat, nah, Basnas itu punya peran itu juga dalam berdakwah, ya, mengajak orang lain untuk kemudian mengeluarkan zakat. Jadi prinsipnya begini, manusia itu jangan menganggap bahwa apa yang kita miliki itu adalah milik kita. Apa yang Allah titipkan hanya milik kita, itu nggak bisa. Tapi apa yang kita miliki itu adalah juga milik orang lain. Sehingga apa? Muncul dalam dirinya secara sosiologinya, itu kita berempati kepada orang lain. Jadi ini juga lagi-lagi terkait dengan kesadaran, ya. Kesadaran dan pemahaman tentang berzakat. Nah, dampaknya sangat luar biasa. Dampaknya sangat luar biasa. Itu saya kira untuk yang orang yang berzakat pasti punya rasa empati kepada orang lain. Kepada orang lain, ya Pak. Itu juga zakat itu berhubungan juga dengan upaya pengentasan kemiskinan di masyarakat. Bagaimana Pak menurut pandangan Bapak terkait hal itu? Tadi saya menemukan satu desa yang tadi, ya, yang saya jelaskan, termasuk hikmahnya juga tadi sudah saya sampaikan, bahwa kalau semua orang berzakat, nggak ada orang miskin tuh, Mbak. Iya, benar. Nah, maka ada satu harapan dari Basnas ini, bahwa kita itu ke depan akan menaikkan status orang dari mustahik menjadi musyaki. Seperti itu. Jadi kita jangan selalu menjadi mustahik saja, miskin terus, ya. Kan di masyarakat kita itu kan orang itu nggak mau dikatakan miskin, tapi mau menerima hak orang miskin. Tidak mau dikatakan orang fakir, tapi dia mau menerima hak sebagai orang fakir. Kan begitu. Jadi, nah ini yang juga menjadi apa, ya? Menjadi perhatian kita semua. Menjadi perhatian kita semua. Sehingga dakwah ini nggak akan selesai di hari ini, tapi kita selalu untuk mengajak orang lain untuk kemudian tadi menyadarkan, memahamkan, termasuk di sini Mbak Widya dan teman-teman sebagai penyuluh iya, agama Islam. Itu kewajibannya, dakwahnya harus kafah gitu, ya. Harus harus selesai gitu. Nah, terkait dengan tadi ya Pak, dakwah dan juga zakat ini di era sekarang kan digital, ya Pak. Sangat semua serba digital. Nah, untuk zakat sendiri nih Pak, apakah digitalisasi ini bisa membantu mempermudah umat dalam menunaikan zakat, Pak? Betul, Mbak. Sekarang itu zaman digitalisasi, ya harus kita harus kita manfaatkan. Makanya terobosan apa Basnas ini untuk menghadapi era zaman now atau zaman sekarang itu, ya, serba canggih lah. Kami punya program satu bekerja sama dengan mitra, ya, mitra Basnas. Ada Bank Syariah, BSI, ada Bank Muamalah, ada BJB Syariah. Itu kita terapkan dengan metode KRIS, Mbak. Oh, pakai KRIS yang sekarang? Ya, KRIS. Jadi barcode itu, ya, KRIS. Sehingga apa? Masyarakat itu nggak perlu susah-susah. Aduh, ini saya lagi sibuk nih apa? Ya, sudah pakai KRIS. Atau kami sudah siapkan beberapa nomor rekening. Ada rekening zakat, ada rekening infak yang dimiliki oleh Basnas. Dan itu pun bisa itu dari rumah saja. Dari rumah langsung klik, dengan sudah dihitung tadi berapa memang yang harus kita keluarkan, langsung kirim. Nah, nanti dari Basnas itu memberikan tanda terima. Dan saya kira ini tidak menjadi PR atau beban
para muzaki yang mau mengeluarkan zakat. Dengan misalnya saya harus pergi ke Indramayu misalnya jauh ya. Kalau dari Gabus berapa kilometer ini? Harus 1 jam misalnya. Ini tidak harus seperti itu. Dan tidak ada alasan misalnya. Karena zaman sekarang ini sudah serba dipermudah ya. Nah, jadi kami punya beberapa rekening yang muzaki itu tidak harus di kantor, nggak harus ke kantor. Kalau misalnya di beberapa dinas instansi kami pun pasang expander Mbak, dan itu di sana ada kode kris tadi ya, kris, sehingga dengan mudah itu kita memanfaatkan era digitalisasi. Jadi memang sangat membantu ya Pak, sangat membantu, di era sekarang ini. Nah, sekarang terakhir nih Pak, pesan dan ajakan Bapak nih untuk para pendengar nih, untuk Sobat Gabus Wetan, agar menjadikan zakat sebagai bagian dari gaya hidup beragama yang berkeadilan dan menyejahterakan. Pesan-pesannya Pak. Terima kasih dari Basnas Kabupaten Indramayu, khususnya untuk warga masyarakat Gabus Wetan ya. Berapa jumlah desanya? 10 Pak. Ada 10. Dan umumnya untuk masyarakat Indramayu, Kabupaten Indramayu, kalau mau hidup berkah, hidupnya aman, nyaman, sesuai dengan visi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, kemudian harta akan bertambah lagi, maka tunaikan zakat. Kemudian, bila ingin mendapatkan penjelasan ya, seperti apa? Karena lagi-lagi saya saat disampaikan ada ketidakpahaman tentang nisab dan sebagainya. Silakan bisa menghubungi penyuluh hebat itulah, penyuluh teritorial. Atau bahasanya penyuluh berdampak ya, dampak yang positif tentunya. Nah, dengan yang tadi mengeluarkan zakat, saya mengajak bisa mengeluarkan zakat. Kalau zakatnya tidak, infaknya Mbak. Ada yang misalnya saya nisabnya nggak kena nih, akhirnya tidak berzakat, infaknya tidak. Saya marah kalau zakatnya tidak, infaknya ya, atau sodakohnya. Dan Basnas siap untuk menjemput, karena kami sekarang itu perintah Al-Quran, khudh, ya, ambillah, ya saya siap ke 10 desa yang ada di Kecamatan Gabus Wetan. Saya siap mendampingi penyuluh hebat untuk kemudian turun ke para muzaki. Kalau ini sudah untuk 10 desa di Kecamatan Gabus Wetan, saya yakin Mbak, sejahtera Mbak masyarakat Mbak. Yakin, hakul yakin malah. Hakul yakin sejahtera nih. Jadi nggak usah nunggu beras yang dikirim dari mana itu, Bulog ya. Tapi masyarakat Gabus itu dia akan akan makan beras yang selalu beras anyar lah, panen. Makanya itu saya yakin itu Mbak, saya yakin itu. Jadi harapannya kepada masyarakat Kecamatan Gabus Wetan, umumnya masyarakat Indramayu, mari kita untuk menunaikan zakat. Dan dari diri kita sendiri. Ini jangan sampai orang yang mengajak tapi belum berzakat nih Mbak. Waduh, bahaya ini. Penyuluh ya harus berzakat dulu sebelum berdakwah ke orang nih. Saya ngomong begini karena saya sudah berzakat. Gaji saya sudah terambil. Dan memang bahasanya harus dipotong. Kalau para ASN itu harus potong, nggak dipotong, nggak ingat. Iya, kalau sudah dipotong baru ingat. Saya kira seperti itu Mbak, harapan-harapan itu. Dan dengan berzakat, hidup akan menjadi berkah. Dengan berzakat, harta akan bertambah. Dengan berzakat, apa yang kita harapkan, insya Allah kita nikmati. Amin. Ya, seperti itu barangkali. Nah, seperti itu ya Sobat
Gabus Wetan, banyak sekali hikmah-hikmah zakat yang dapat kita implementasikan. Maka dari itu, mari sama-sama kita berzakat. Kalau misalkan ada yang belum paham, ada yang mau bertanya, boleh menghubungi penyuluh berdampak dari KUA luar Gabus Wetan. biasa ini. Mungkin kurang lebih sekian ya Pak, cukup. Terima kasih Sama-sama, untuk Mbak waktunya. Widya. Semoga nggak kapok nanti datang-datang lagi ke KUA Gabus Wetan. Siap, ke 10 desa pun siap. Mendampingi penyuluh hebat. Siap Pak. Supaya berdampak ya. Amin. Insya Allah berdampak. Mungkin segitu ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.